Challenge selanjutnya ini sangat-sangat menarik ya. Ini adalah Agnologia Portal dengan tingkat kesulitan medium. Di sini ada dua yang dieksploitasi. Jadi kita ingin mengeksploitasi cross-site scripting ditambah dengan zip slip. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak tahu nih tentang zip slip itu ya, zip slip ini adalah sebuah vulnerability yang mana dia bisa melakukan sejenis path traversal gitu ya. Dia bisa mengekstrak sebuah zip file ke lokasi yang tidak di ini ya, yang tidak disangka-sangka gitu ya. Nanti jadi tiba-tiba kita bisa ambil flagnya atau tiba-tiba kita bisa timpa register.html atau kita bisa timpa halaman-halaman web tertentu gitu ya kalau di web. Ini enggak ini adalah vulnerability yang cukup panjang untuk dipelajari. Buat teman-teman nanti ada referensi di bawah untuk mempelajari tentang vulnerability zip slip ini. Oke, intinya nanti cross-site scripting, zip slip untuk path traversal 2 itu yang. Nah, juga ini ya buat teman-teman yang belum nge-build challenge-nya. Di sini karena model challenge-nya adalah white box, jadi kita dapat source code-nya. Ada baiknya kita pakai itu ya source code-nya untuk mengetahui vulnerability-nya itu ada di mana. Jadi teman-teman juga bisa ambil pada link berikut untuk informasi mengenai dari mana teman-teman bisa ambil source code-nya. Dan juga kalau teman-teman langganan Hack the Box, teman-teman bisa dapat ini ya satu instance di sini yang bisa dipakai untuk start ataupun stop instance berdasarkan CTF Cyber Apocalypse 2022 kemarin. Oke, jadi tanpa menunggu lagi kita mulai untuk mengerjakan challenge kali ini. Ketika sudah di-unzip ya, ini nanti teman-teman dulu kan ya, terus habis itu di-unzip, kemudian ketika dibuka foldernya ada web Agnologia Portal, ini bentuknya seperti ini. Jadi ini teman-teman bisa buka terminal, kemudian build docker.sh dulu. Nah, ini bakal nunggu beberapa menit. Oke. Tadi emang nggak sebentar sih. Tapi at least sekarang kita udah ada proses docker yang berjalan ya. Terus di sini dia berjalan di port lead ya 1337. Kalau ini kan versi online-nya. Nah, sekarang coba kita buka versi offline-nya ya. Oh, bisa kayak gini ya 127.0.0.1 kalau buat orang jaringan atau localhost buat programmer sama aja ya. Tapi kita udah dapat versi lokalnya. Kemudian di sini kita juga bisa ini kan di sini ya. Kemudian kita Sublime titik ya untuk membuka challenge tersebut pada Sublime. Nah, di sini ada dari aplikasi ini ya. Nah, sebenarnya mungkin perlu code reading sedikit ya. Ini sebuah aplikasi yang dibuat menggunakan Flask. Jadi bahasanya adalah pakai Python di sini. Ini adalah botnya ya. Jadi ada bot di sini yang emang dia membuat ini ya, dia membukain ini ya halaman-halaman yang ada di sana. Nah, biasanya kalau ada ada bot kayak gini, webnya itu rentan terhadap cross-site scripting. Jadi kita bakal coba dulu untuk cross-site scriptingnya ini bisa berjalan atau enggak. Nah, dan kita cari
gimana permukaan serang buat cross-site scriptingnya. Nah, buat nyobain cross-site scriptingnya nih, buka ke web lagi. Teman-teman boleh pakai yang mana aja, yang mau versi lokal atau mau versi yang internet. Yang penting teman-teman buat akun dulu di sini. Aku kasih nama apa ya, Edun gitu ya. Kemudian passwordnya 12345. User sudah berhasil dibuat. Terus di sini username-nya kita masukin Edun gitu ya, 12345. Tadi double U bukan sih? Nah, udah berhasil. Ini nanti ada tempat buat ngelaporin bug di sini ya. Ada firmware gini ya. Coba ini report a bug ini. Nah, biasanya di sini nih tempatnya bot itu beraksi gitu ya. Jadi bot itu menggambarkan ada seseorang di sana di belakang layar yang dia membaca tulisan-tulisan yang dimasukkan oleh user gitu ya. Ini permukaan serang buat cross-site scripting. Sekali lagi, buat cross-site scripting itu ya paling mudah kita pakai webhook.site untuk memastikan ini bisa apa enggak gitu ya. Webhook.site, kemudian nah, di sini kita dapat URL ya. Nanti teman-teman juga bakal dapat URL baru dari punya teman-teman. Terus di sini image src gini ya. Terus kita masukin ininya ya. Kita masukin link dari webhooknya. Kemudian juga kita juga kadang pengen ngetes ini ya. Script ini bisa nggak ya, text script ini bisa dimasukin apa enggak ya, kita tinggal pakai aja gini terus ditutup ya. Kalau coba report sekarang. Nah, ini sambil nunggu ya, ini masih submitting gitu ya, nunggu sampai ini kayak gini, issue report successfully gini ya. Wah, ternyata ada dua ini ya, ada dua request ya. Yang pertama request yang tadi IMG SRC ini, dia bisa adminnya kena nih cross-site scripting. Kemudian ini juga yang script SRC ini adminnya juga kena. Jadi kita bisa pakai text script di sini. Kita udah buktikan kita bisa pakai text script. Nah, ini webnya ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat praktis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau report lagi gitu ya, atau kita ingin masuk ke dashboard, kita harus register ulang gitu ya. Ya, nanti berarti setiap kita masukin payload kita harus registrasi ulang gitu aja. Nah, sekarang coba kita lihat ke source code-nya lagi di bagian ini ya, util.py. Di sini ada sebuah fungsi yaitu extract firmware dengan parameter file ya, benar. Terus di sini jadi ada, kalau misalkan ada sebuah fungsi untuk membuka archive gitu ya. Archive itu kayak .zip, .tar, .gz dan seterusnya gitu ya. Itu adalah archive. .rar itu juga masuk archive gitu ya. Nah, yang di sini ya, ini jadi ada sebuah archive itu di save dulu di dalam .tmp gitu ya. .tmp folder ini ya, tmp folder. Kemudian setelah itu dia akan diekstrak di dalam folder tersebut. Nah, oke. Jadi di sini proses ekstrak di sini, ini ya, proses ekstrak di sini ini tidak ada validasi inputnya, tidak ada validasi, bukan input juga sih, validasi direktorinya yang diperbolehkan gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan absolute path ke dalam sana dan kita bisa mengekstrak sesuatu masuk ke dalam websitenya. Nah, itu untuk vulnerability-nya. Lalu
fungsionalitas dari extract firmware ini kita bisa dapatkan dari routes.py, kemudian scroll ke bawah. Ini ada API root ya, yaitu dari firmware upload ini ya. Ini diingat-ingat ini, lokasi ini. Terus di sini firmware update-nya. Kemudian di sini, nah ini ya hanya menjalankan update firmware yang tadi itu ya, yang dari sana. Oke. Oke, lalu kita juga perlu ingat-ingat ya ininya ya, apa yang menggambarkan file upload di sana itu digambarkan dengan variable file gitu. Nah, oke, sekarang coba kita lakukan percobaan ke dalam sini ya, ke dalam project Agnologia ini. Kita coba lihat docker filenya terlebih dahulu ya. Kita docker ps lagi. Di sini oke. Jadi kita sekarang masuk ke dalam dockernya. Kemudian di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa folder ya, ada app, dev dan seterusnya ya. Kemudian tadi kalau misalkan kita ekstrak sesuatu itu akan masuk ke dalam folder tmp ini yang aku blok. Kemudian websitenya itu masuk ke dalam folder ini, app ya. Kemudian flagnya ada di /flag.txt di sini ya. Nah ini ya yang nanti kita coba ambil ya flag ini. Oke, kita masuk ke cd app dulu. Kemudian di sini ada application. Kemudian di sini ada static. Kemudian di sini ada JS ya, salah satu yang bisa kita pakai. Nah, oke. Jadi di sini adalah static folder yang bisa kita pakai untuk sebagai placeholder dari flag.txt gitu ya. Karena semua yang di sini di dalam static JS ini nanti di sana sifatnya statis, jadi ada terus di sana. Foldernya tuh ada, kemudian dipakai untuk menjadi placeholder JavaScript. Di sini ada Out.js, ada Bootstrap Min.js dan lainnya. Dipakai untuk nge-hosting file-file tersebut, untuk jadi placeholder file-file JS tersebut. Nah, kita bisa ambil ini nanti, kita bisa taruh di dalam JS ini, flag-nya ini ya. Flag-nya nanti kita kopikan ke sana. Oke, sekarang masuk yang ke versi ininya ya, versi dari apa ya, benar-benar di Linux-nya ya. Kita coba buat di sini coba ke dalam root folder ya. Kemudian kita buat sebuah folder ya yang menyerupai tadi di sini. App application static JS ini ya. Kita buat folder yang persis dengan itu ya. Sudo mkdir, kita butuh sudo karena aku nggak menggunakan root privilege. Kemudian aku bakal membuat sebuah folder di sana. Jadi ini butuh sudo privilege -p, kemudian kita kopikan tadi lokasinya. Nah, nanti kalau kita pindah ke sini, ini udah ada ya foldernya ya. Foldernya udah kebuat tadi dengan menggunakan make directory. Kemudian aku juga ingin membuat sebuah flag ini ya yang menggambarkan ini ya. Flag yang ada di root folder. Jadi ada flag di root folder. Di sini aku pengen gambarkan juga. Terus aku pakai vim aja ya, flag.txt gitu ya. Kemudian ini aku cuman bilang aja congrats gitu ya. At least kita kayak cuman inikan aja,
Oh ya, ini juga harus pakai sudo gitu ya, jadi nggak bisa ini ya, sudo vim flag ini ya. Kemudian tadi ya, congrats gitu. Nah oke, ini udah ada ya flag txt yang menggambarkan itu. Sekarang kita buat sebuah namanya symbolic link gitu ya, sejenis shortcut lah di Windows itu ya. Kalau misalkan dibaca shortcutnya itu nanti mengarah ke flag.txt yang ada di sini. Jadi kita akan buat flag.txt sebuah shortcut di sana atau symbolic link di dalam static.js ini, kemudian mengarah ke flag.txt yang ada di root gitu ya. Caranya adalah dengan ini harus pakai ini ya, harus pakai absolute path di sini supaya nanti kita bisa eksploitasi. Jadi sudo learn -s untuk symbolic link flag.txt, terus lokasinya kita taruh di mana? App application static JS, kemudian di sini ya flag.txt gitu ya. Kemudian kalau kita masuk lagi ke sana, di sini ada symbolic link flag.txt yang mengarah ke root flag.txt. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke fase pembuatan archive-nya. Aku pengen masuk aja ke ini ya, ke download folderku aja supaya jadi satu ke sana. Ini ya. Terus aku buat sebuah tar file. Ini ada archive mirip dengan zip, mirip dengan rar, yaitu tar -cz ya untuk melakukan zipping. Kemudian jangan lupakan p di sini, p besar, untuk memasukkan segala jenis absolute path ke dalam tarnya. Kemudian file namanya kita buat exploit aja ya, tgz. Kemudian lokasinya di mana gitu ya, static, kemudian js flag.txt. Nah tadi yang kita buat ini ya, flag.txt yang isinya adalah symbolic link yang mengarah ke flag.txt yang ada di root folder. Oke, kita enter. Kemudian di sini udah muncul ya exploit tgz-nya. Coba kita lihat exploit tgz tersebut. Nah, ya bener ya, mengarah ke sana. Mengarah ke sana, bener. Tidak usah diubah atau macam-macam. Sekarang kita ingin lihat base 64 dari exploit tgz tersebut. Tujuannya di encode menjadi base 64 supaya kita bisa transmisikan ini lewat sebuah script, ada JavaScript gitu ya. Nanti untuk serangan cross-site scriptingnya di sini. Jadi caranya adalah base 64, kita write out, kemudian exploit tgz. Nah ini ya, ini adalah exploitnya gitu. Kemudian sekarang di sini kita bakal construct sebuah exploit di dalam sini ya, di dalam sini kita buat file baru ya, namanya exploit.js gitu ya. Nanti karena kita menggunakan cross-site scripting gitu ya, kita nanti bakal menggunakan JavaScript. Di bagian bawah ini, di bagian write up-nya, kalau teman-teman lihat di bagian deskripsi itu ada code yang kita pakai buat serangan ini. Ini seperti ini ya. Ini tadi sesuai dengan yang kita dapatkan di sini ya. Nah ini ya. Nah ini kita kopikan ke dalam sana. Nanti mungkin hasilnya bisa berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman ngikut persis kayak gini itu udah jelas masuk nanti eksploitasinya. Kemudian save. Kemudian di sini nanti ini yang akan kita pakai buat mengeksploitasi web tersebut. Kita buat user lagi ya, edun lagi ya. Passwordnya
super aman. 12345. Siapa yang bisa ngehack password 123? Oke, sekarang kita report bugnya di sini. Terus kita tambahkan script tag dulu ya. Terus baru di sini kita tambahin ya. Ditutup dengan script tag lagi. Report gitu. Nah, ini ada nanti kalau udah berhasil ada issue reported successfully, artinya teman-teman udah bisa lihat di sini ya, karena aku tesnya ini di localhost ya. Jadi nanti di bagian sini kalau aku masuk TMP di sini ada ya, ini ya, ada exploit TGZ yang kita konstruk tadi gitu ya. Yang konstruk tadi masuk ke dalam TMP ini. Kemudian nanti kalau di sini kita masuk ke app, kemudian application, kemudian static, kemudian apa tadi itu JS ya, di JS ya. Kita ls di sini, wah ada flagnya di sini. Cara aksesnya gimana? Lewat web. Untuk flagnya itu kita bisa lewat sini ya. Static JS flag txt. Nah ini ya, kita bisa taruh flagnya itu di sana di dalam JS-nya itu. Ini karena tadi ada zip slip di dalam vulnerability dari dalam webnya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Itu jawabannya pada eksploitasi ini ya. Kalau yang bagian atas ini cara ini ya, ini sampai di sini ini pengirimannya, cara pengiriman dari eksploitasi atau exploit TGZ tadi yang kita buat gitu ya. Exploit TGZ yang kita buat ini ya, bagaimana kita mengirimkan itu ke sana dan supaya server itu membaca. Jadi buat yang di code yang atas itu perintahnya seperti itu. Lalu di sini di bawah ada cross-site scripting ya, yang membuat administrator itu melakukan post ke API ini. Firmware upload gini ya. Kemudian kirimkan firmware upload ini yang didapat dari atas ini ya. Kirimkan firmware tersebut ke API firmware upload gitu ya. Kita taunya firmware upload itu dari sini, dari API root di sini, yang mana dia membutuhkan admin privilege. Jadi kalau kita register user biasa kita nggak bisa nih, karena di situ butuh admin privilege. Jadi kita cross-site scripting itu ya, kita target ke adminnya supaya dia bikin request tersebut. Eksploitasinya seperti itu. Jadi terus berhasil ya, kita berhasil ya.